Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan kultum pada malam hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan kepada kita selaku umatnya. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Etika Berpakaian Wanita Muslimah dalam Islam. Etika berpakaian wanita muslimah dalam Islam telah diatur sedemikian rupa, bahkan bisa dikatakan aturan tersebut sudah telah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Salah satu di antaranya adalah penggunaan hijab. Ada beberapa pandangan ulama terhadap hijab wanita yang kesemuanya bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslimah. Pengertian hijab sendiri adalah berasal dari kata hajaba yang berarti bersembunyi dari penglihatan, yang juga berarti al-sadr atau suatu benda yang menjadi sekat bagi benda yang lain. Jadi hijab adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk memisah. Pemakaian hijab lebih dikhususkan kepada para istri Nabi ketika mereka berbicara dengan laki-laki lain. Mereka harus berbicara di balik tabir. Begitu laki-laki yang bukan mahramnya atau yang haram dinikahinya tidak bisa melihat sosok istri-istri Nabi berdasarkan firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masa atau makanannya. Tapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan jika kamu selesai makan, maka keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak mau menerangkan yang benar. Apabila kamu menerima sesuatu keperluan kepada mereka atau istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang sedemikian itu akan lebih suci bagimu dan bagi mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat yang sangat berdosa di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Dari ayat di atas, laki-laki diperintahkan untuk menahan diri dari pandangan yang mengarah pada perbuatan mesum, sedangkan kaum wanita tidak hanya diperintahkan untuk itu, tetapi juga diperintahkan untuk menaati dan memperhatikan keadaan sosial. Jika kita perhatikan dari beberapa ayat di atas yang perlu digarisbawahi dari ayat tersebut, perhatian ini sudah barang tentu kita maksudkan sebagai ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan dalam Islam dalam berbusana, yaitu 1. Menghindari pandangan atau zina mata, 2. Larangan memamerkan perhiasan atau auratnya. Batasan aurat pada perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya, dan batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Seorang wanita yang akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka ia harus memperlihatkan sopan santun dan tata cara busana yang dikenakan haruslah menutupi beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bukan berfungsi sebagai perhiasan, pakaian tebal dan tidak tipis,
Yang keempat, pakaian longgar dan tidak ketat. Yang kelima, tidak diberi parfum atau minyak wangi. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan yang ketujuh adalah tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Bukanlah pakaian untuk mencari popularitas. Islam mengajarkan etika busana yang menutup aurat tidak lain adalah demi perlindungan terhadap pengguna atau terutama bagi kaum hawa, sehingga pelecehan seksual tidak akan terjadi. Dengan demikian, harta martabat kaum wanita akan terlindungi. Kalau tidak ingin direndahkan, maka hargailah diri sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.